Halo, selamat sore semuanya. Balik lagi di Bicara Eksklusif Teman ASBWI yang biasanya kita diadakan setiap hari Kamis. Kali ini kita lebih maju karena di hari Kamis dan Jumat kita akan ada sesuatu, yaitu acara seperti workshop dan coaching klinik di salah satu SMA negeri di Jakarta Selatan. Bagi teman-teman misalnya yang mau sekolahnya didatengin oleh ASBWI, bisa langsung DM saja ke ASBWI. Besti kali ini kita akan mengundang salah satu pemain timnas putri yang pernah mengalami cedera 2 kali, apalagi itu di kedua kakinya. Terus juga dia juga mantan pemain di Tirakabo Putri di Liga 1 sebelumnya. Langsung kita undang saja Kak Yolanda Krismonika. Kita invite ya, sebentar. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, bisa langsung tanyakan saja ke kolom komentar. Halo. Halo, selamat sore Kak Yolanda, apa kabar? Baik, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran jelas? Kedengeran. Halo, gimana kabarnya? Iya, nih Kak Yolanda lagi sibuk apa sekarang? Lagi menjadi ini apa? Perlu diketahui juga, Yolanda Krismonika ini merupakan salah satu exco-nya APPI, bener ya Kak? Iya, bener Kak. Iya, oke. Boleh diceritain nggak Kak, kenapa Kak Yolanda bisa memilih sepak bola untuk berkarir? Ceritain sedikit-sedikit deh awal mula Kak Yolanda nih berkarir sepak bola. Aku mulai karir sepak bola tuh sebenarnya 2018, tapi basicnya tuh memang futsal. Cuma ngelihat sepak bola kayaknya lebih seru deh, main 11 lawan 11, gawangnya gede, terus supporternya rame. Akhirnya mulai 2018 itu udah fokus ke sepak bola sampai saat ini. Terus ya terakhir kemarin kan ada PON, tapi nggak sempat main karena sudah keburu cedera. Terus sempat timnas walaupun belum dapat cap, tapi udah bangga lah bisa masuk ke timnas. Tapi punya harapan besar akan kembali ke timnas lagi nanti. Oke, Kak Yolanda waktu pas lagi awal-awal bermain sepak bola nih, kan Kak Yolanda sendiri kan wanita ya, ada ini nggak larangan dari orang tua, misalnya kamu kan wanita kok main bola gitu kan, biasanya orang-orang kita masih seperti itu nih budayanya. Ya, kalau larangan itu udah pasti ada ya dari orang tua. Cuma sekarang itu udah zaman laki-laki dan perempuan sama kan ya. Tinggal gimana kita bisa buktiin ke orang tua bahwa sepak bola tuh bisa dijadikan karir juga ke depannya. Kita bisa bikin prestasi, ngebanggain keluarga, ngebanggain negara juga. Dan yang penting sih ya harus yakin deh sama apa yang kita lakuin tuh pasti punya tujuan utama yang baik ke depannya. Oke, ini kemarin kan ASBW spill dikit nih, katanya Kak Yolanda pernah cedera 2 kali di 2 kaki yang berbeda. Itu seperti apa tuh Kak ceritanya? Boleh ceritain nggak? Waktu kemarin kualifikasi Piala Asia kan sebelum berangkat ke India kan kualifikasi Piala Asia itu di Tajikistan. Jadi ketika aku pada saat pemanasan H-2 sebelum berangkat itu timnas cewek itu sparring sama PON Jawa Barat yang putrinya. Ketika lagi pemanasan mau main babak kedua, ada insiden di mana aku lompat ke atas, tapi turunnya itu langsungnya agak miring dan itu langsung terjadi cedera langsung di situ. Terus akhirnya ya udah bengkak, tapi mungkin masih rezeki aku, kesempatan dari negara yang dikasih ke aku masih bisa berangkat ke sana. Aku sampai di sana pun masih latihan walaupun dalam kondisi tidak maksimal, tapi aku percaya dan aku yakin kalau aku bisa ngasih yang maksimal. Tapi memang kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya dokter memutuskan untuk kamu harus operasi. Jadi ya ibaratnya negara bertanggung jawab dengan apa yang aku rasain pada saat itu. Akhirnya operasi. Kemudian setelah melakukan MRI, dicek segala macam sama dokter spesialis, dokter bilang kamu operasi ya dua-duanya kiri kanan. Di kanan kamu sudah ada tanda-tanda, daripada kamu tidak bisa bermain maksimal, daripada kamu tidak bisa bela negara lagi. Akhirnya udah kamu rest dulu, kamu operasi dulu. Setelah kamu operasi, kamu latihan, kamu pasti saya jamin bisa balik buat bela negara. Gitu asal mula. Sebenarnya nggak mau sih operasi dulu kakinya tadinya, cuma
dari dokter yang meyakinkan dan para pelatih sih yang bikin, ayo kamu operasi dulu, kamu punya kemampuan, kamu harus bisa buktiin gitu. Karena memang sepak bola wanita kan masih dipandang sebelah mata nih. Nah, itu kamu harus bisa buktiin bahwa supaya sepak bola wanita itu nggak dipandang sebelah mata lagi. Makanya, dan ini aku pun pribadi bulan Agustus kemarin baru selesai pemulihan. Aku operasi pertama itu tanggal 29 atau 30 Oktober 2021. Operasi kedua. Udah setahun ya berarti. Iya, lumayan. Terus operasi kedua itu 3 bulan setelahnya, ini anjuran dokter ya, 3 bulan setelahnya operasi kedua itu tanggal 8 Februari. Jadi dalam waktu kurang waktu 4 bulan aku ngelakuin 2 kali operasi. Ya, alhamdulillah semuanya aku selesai, aku bisa latihan lagi, sampai saat ini aku latihan. Dan mungkin aku baru rajin-rajin update juga perkembangan aku gimana latihannya, dan alhamdulillah ya memang benar yang dokter, kamu operasi, kamu jalani pemulihan, kamu yakin kamu bisa bermain lagi dan bahkan bisa lebih maksimal. Tuh. Gitu. Oke, itu lumayan panjang juga ya perjuangannya Kak Yolanda nih. Dari mulai cedera pasti ada di suatu titik Kak Yolanda merasa lelah kan pasti. Itu gimana tuh cara ngatasinya gimana tuh Kak? Aku pribadi, maksudnya aku agama aku Islam, dan dimana tiap aku ibadah, aku sholat, doa aku nggak pernah berubah, doa aku tetap sama sampai aku pulih. Dan salah satu yang bikin aku yakin tuh sebenarnya ada satu pelatih yang selalu support aku, ayo kamu pasti bisa gitu, lewatin dulu semua prosesnya, pemulihan dulu 100%, saya yakin kamu pasti bisa kembali lagi, mau bela entah liga, entah tim nasional, apapun itu pasti kamu bisa kembali. Nah, itu sih yang bikin motivasi sama ya pasti orang tua ya, ini di luar ini orang lain selain keluarga yang support, itu ada satu pelatih yang memang ayo pemulihan dulu karena kamu pasti bisa gitu. Itu sih yang bikin tadinya aduh capek banget nih, tapi ya karena omongan itu dan selalu dinasihatin sama satu pelatih ini, jadi ya semangatnya makin terus lagi, dan sampai sekarang akhirnya ya udah ngelewatin fase itu, dan bulan ini Oktober ini mau masuk 1 tahun dari pasca operasi yang sebelumnya. Oke, berarti dukungan dari orang-orang sekitar juga membantu Kak Yolanda banget buat pemulihan ya berarti ya? Iya, benar banget. Oke, Kak, ini ada yang nanya juga, Sobat ASBWI dengan username @andrepisesa. Kenapa pilih kiper padahal penyerang lebih menantang? Tuh, iya. Oh ya, posisi Kak Yolanda sendiri kan seorang kiper nih. Kenapa milih kiper? Pertama sebenarnya aku posisinya masih main, tapi ada pelatih lain yang mau lihat kamu punya potensi loh di kiper. Kiper wanita itu jarang ada yang mau gebok bola, ada yang mau dua dan kiper itu sangat terbatas dan otentik itu karena dia pakai baju dengan berbaju yang warnanya berbeda di dalam satu tim itu. Dia adalah pembeda di lapangan dan dia adalah jenderal di lapangan. Itu ada yang bilang master yang kiper itu adalah orang yang berbeda di lapangan dan dia adalah jenderal di lapangan. Itu sih yang dia malah juga jadi kiper gitu. Gitu tuh ceritanya. Iya, itu buat Andre Picasa, itu ceritanya dari Kak Yolanda tuh kenapa dia milih jadi kiper. Oh ya, aku mau nanya juga, nomor punggung favorit Kak Yolanda berapa nih? Pasti yang kita tahu kiper tuh selalu pakai nomor 1 kan ya. Tapi ada nggak nomor favorit Kak Yolanda sendiri? Dari kecil sampai sekarang itu suka banget sama nomor 7. Tapi karena nomor 7 itu biasanya dimiliki oleh pemain hebat ataupun penyerang, dia pemain lah bukan seorang kiper. Jadi mau nggak mau harus beralih ke nomor yang memang the number one-nya di dalam sebuah tim, yang nomor 1 gitu. Orang pertama di dalam tim nomor 1 dan orang pertama juga yang menjaga gawang lah, ibaratnya lu orang pertama banget deh yang harus bertanggung jawab sama tim lu gitu. Ketinggalan pemain tuh tapi kiper tuh lebih tanggung jawabnya lebih besar dibanding pemain lain, karena kalau kiper salah itu udah gak ada yang backup, tapi kalau pemain salah masih ada pemain lain kan yang backup. Iya, udah tinggal kiper aja tuh one on one ya. Bener banget. Iya, oke. Ada lagi, ternyata nih kayaknya Andre Picesa ini ngefans banget sama Kak Yolanda deh. Dia nanya lagi nih, awal mula bukannya kiper futsal ya? Pertanyaannya terakhir nih, susahan kiper futsal atau sepak bola? Iya, aku pribadi basicnya dari kiper futsal, karena sebelum tahun 2018 tuh kita tahu lah sepak bola wanita Indonesia kan
belum seberkembang sekarang. Memang sudah ada tapi tidak seberkembang yang sekarang. Makanya awal mula tuh main futsal dulu karena dulu jarang banget ya sih klub cewek, nyari klub cewek itu susah, jujur itu susah. Kecuali kita latihan bareng sama cowok. Tapi kalau futsal itu sudah ada di mana-mana. Makanya dulu tuh karena nggak bisa main bola, nggak bisa dapat wadah untuk main bolanya, jadi main ke futsal dulu. Boleh futsal itu latihan, belajar segala macem sambil cari tahu tentang bagaimana sih di sepak bola. Tapi memang di kecil suka sepak bola, jadi suka banget Iya. main sepak bola dari kecil. Tapi memang nggak ada wadahnya kayak itu, jadi akhirnya ke futsal dulu. Baru sekarang semakin berkembang, baru aku main sepak bola. Nah, ini pertanyaan kedua apa ya? Aku lupa. Susahan kiper futsal atau kiper sepak bola katanya. Kiper sepak bola, jujur susah banget kiper sepak bola. Kenapa? Iya. Karena lapangan juga lebih luas ya. Iya, lapangan luas banget. Ukuran gawang juga lebih luas ya. Iya, betul sekali. Kamu kalau di kiper futsal tinggal tutup sudut-sudut itu masih bisa tertutup sama badan kita. Tapi kalau sepak bola tuh bener-bener harus bisa cermat banget deh nutup sisi-sisi supaya nggak kebobolannya itu. Oke, ngomong-ngomong Kak Yolanda nih, tadi kan sempat mention emang Kak Yolanda ini suka banget sepak bola. Ini ada yang nanya juga, Lydia Alberga, banyak katanya kenapa memilih sepak bola daripada olahraga lain. Sorry baru join. Tuh, mungkin bisa diulas sedikit lagi kenapa udah memilih sepak bola daripada olahraga lain. Sepak bola itu seru. Satu bola direbutin banyak orang. Terus yang bikin seru adalah sepak bola itu adalah olahraga yang sudah dikenal di dunia. Olahraga nomor satu di dunia itu pasti sepak bola. Seru karena satu bola direbutin banyak orang, kalau menang selebrasinya rame-rame. Terus supporter sih yang bikin tuh semangat tuh karena dorongan dari luar. Iya nggak sih, kalau kita nonton bola atau main bola ada supporternya makin seru dong. Ketimbang kita main bola atau nonton bola nggak ada supporternya, itu sih yang bikin seru banget. Jadi menarik sih, sepak bola tuh bener-bener seru abis menurut aku. Jadi kita main nggak sendiri, kita main sama temen gitu. Kalau main sendiri, sama sendiri tuh kayak nggak enak, nggak sih, boring, bosen. Itu sih yang bikin serunya. Yes, bener. Kak, ada nggak pemain yang menjadi inspirasi Kak Yolanda nih selama menjadi kiper? Atau pemain atau Idola atau misalnya pemain yang sesuai posisi kakak, misalnya kiper gitu. gitu. Ada nggak kiper favorit yang menjadi idola nih? Kalau kiper di dunia itu udah pasti Solo. Ya, kita tahu lah siapa sih yang nggak tahu Solo, kiper Amerika yang memang punya kemampuannya luar biasa. Tapi aku nggak menutup mata juga kiper-kiper muda sekarang. Dibanding kiper itu juga banyak yang bagus-bagus gitu. Kiper dari Spanyol itu juga ada yang bagus. Kiper U20 nonton juga kan. Tapi memang tetap panutan awal itu pasti Solo. Oke. Kak Yolanda, ini kita mau bestie sampai jam berapa ya? Maunya? Terserah aku ikut aja, mau sampai jam berapa boleh. Sampai besok ya? Boleh kan ya? Ini baterainya low jadi kayak kau ya. Oke, Kak, aku mau nanya juga nih, ada nggak tips and trick menjadi pemain sepak bola yang misalnya yang kuat fisik, kuat mental? Ada nggak tips dari Kak Yolanda ini seperti apa untuk menjadi pemain yang seperti itu? Kuat fisik, kuat mental. Kalau mau kuat fisik itu udah pasti jelas latihan. Latihan sesuai kebutuhan. Karena dipaksa itu nggak bisa. Terus kalau masalah mental, dulu nih kita itu mental kita ya pasti udah akan menjadi mental kami. Masukan dari luar. Ya, tapi kita jangan abaikan juga omongan dalam cewek itu kan banyak banget omongan negatifnya kan. Jadi kalau kita udah punya kita punya tujuan, kita tangguh. Oke. Tuh bisa juga untuk ini ya Kak, apa mulai dari menjaga pola makan dan pola tidur ya Kak, untuk fisik yang kuat juga bisa dilakukan seperti itu ya. Iya, aku paling sih berharap banget nih karena pemain senior, pemain sepak bola masih muda, jaga istirahat, jaga pola makan, rajin latihan juga banyak komponennya. Jadi itu jadi diri kamu sebagai atlet, karena diri kamu yang pemain sepak bola itu beda sama orang normal.
Iya betul. 7 sampai 8 jam. Kamu butuh asupannya, kamu harus tahu karbohidrat, protein, sayuran, vitamin itu seberapa banyak, karena tubuh setiap orang itu beda-beda. Nah, kalau kamu tidak tahu kebutuhan kamu, bisa menilai lah, oh kamu harus seperti ini A, B, C. Kalau ya udah kita akan jadi pemain gitu-gitu aja dan kita nggak akan bisa berkembang. Iya betul. Kak, ada juga nih dari Sobat ASBWI. Dari Hello Dorsya, doain ya Kak, next seleksi bisa lolos di klub putri. Kemarin abis ikut seleksi, cuma bisa lolos sampai tahap 3, padahal selangkah lagi gitu. Banyak juga nih di sini Sobat ASBWI yang mau jadi pemain sepak bola wanita nih Kak. Yang namanya seleksi, misalnya seleksi ya kita announcement hari ini ada seleksi nih, terus kalau bisa kamu persiapkan itu seminggu atau 2 minggu sebelumnya. Kamu harus jaga kondisi, harus jaga diri, itu dipersiapkan banget kamu, karena namanya seleksi itu kamu udah nunjukin perform terbaik kamu. Kalau misalnya kamu gak ada yang kurang dari, kita evaluasi diri. Bukan berarti kamu seleksi di satu tempat kamu gagal, kamu berhenti. Enggak, justru jadi evaluasi kamu untuk lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa coba di sana di sini seleksi ini gagal, nggak masalah. Tapi kalau kamu nggak sering gagal, semakin cepat kamu bisa berhasil nanti. Gitu. Iya betul. Gagal di hari ini bukan berarti gagal di kemudian harinya juga ya Kak, bisa sukses di kemudian harinya. Iya, pertanyaan terakhir nih Kak dari aku. Ini aku terakhir nih, takutnya Kak Yolanda sibuk nih kan, udah luangin waktu kita nih. Pertanyaan terakhir dari aku, harapan Kak Yolanda untuk sepak bola wanita di Indonesia nih seperti apa? Harapannya, ini opini aku pribadi ya, aku punya 2 harapan. Harapan ke pemain dan harapan ke federasi. Harapan ke pemain adalah kamu harus update diri kamu sendiri. Kamu harus punya kualitas yang kamu bangun sebagai karakter kamu pemain sepak bola. Ya itu tadi yang aku bilang, main atlet, hidup atlet sama hidup orang biasa itu beda. Hidup atlet itu ibaratnya 5, orang biasa itu cuma 3. Jadi 3 itu misalnya makan, tidur, kerja. Kalau atlet tuh makan, tidur, kerja, latihan, recovery. Nah itu kan banyak. Nah jadi belum bertandingnya ya? Iya betul. Itu bener-bener 2 kali lipat dari orang biasa. Jadi kita sebagai pemain sepak bola harus upgrade diri. Upgrade itu ya hidup kita sebagai atlet, bukan sebagai orang normal. Itu berkantian untuk pemain. Kalau untuk federasi ya, kalau melihat sepak bola wanita Indonesia itu punya potensi di dunia. Aku yakin banget sepak bola wanita Indonesia punya potensi di dunia. Kalau federasi masih sebelah mata, ya sampai kapan sepak bola Indonesia mau maju? Kalau kita mau maju, ya udah kita kembangin dari mulai kompetisi usia muda, yang amatir maupun profesional. Kalau nggak bisa, ya udah amatir dulu. Yang penting usia muda ini tetap berjenjang dari usia 10, 12, 14, ataupun kayak kompetisi Piala Seratin ada segala usia, atau dari usia 15, 17, itu jalanin aja di minimal itu aja. Nanti ke depannya jadi kita punya tim nasionalnya yang SDM itu berkualitas. Sekarang kalau nggak ada liga, nggak ada kompetisi tiba-tiba ada timnas, ya gimana ya kita mau dapat SDM yang berkualitas? Makanya pemain harus update diri, federasi juga bikin wadah, udah jaminan pasti sepak bola wanita Indonesia akan maju. Gitu. Oke, ini motivasinya lumayan nyentuh banget nih dari cerita Kak Yolanda. Mulai dari cedera, hampir operasi 2 kali di 2 kaki, terus sempat merasakan titik jenuh juga sambil menunggu recovery. Itu benar-benar harus dicontoh banget nih semangatnya Kak Yolanda nih, teman-teman SBWI. Oke, kalau gitu Kak Yolanda, terima kasih atas waktunya. Semoga recovery-nya terus berjalan lancar dan kita semua bisa lihat Kak Yolanda di lapangan lagi, beruntut lagi bersama timnas dan klub Kak Yolandanya. Gimana? Aku boleh nambahin satu nggak? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa Kak. Aku pribadi senang kalau ngelihat pemain muda itu yang punya prestasi ataupun aktif di latihannya. Kalau misalnya memang ada, kalau misalnya kalian punya video latihan atau kalian misalnya punya prestasi, gini aja, kalau misalnya kayak kemarin di ASBI yang di Jogja itu kayak U12 ya? Yang di Jawa Timur ya? Oh, yang di Jawa Timur ya? Iya, itu aku tetap titip pesan ke teman aku. Kalau ada kiper yang bagus, kabarin ke aku mau kasih reward ke dia.
Nah, kalau misalnya kalian pun juga ada kiper atau pemain yang anak ini punya potensi nih, tapi dia nggak disupport, misalnya dia nggak punya seragam latihan yang buat ganti-ganti, atau dia nggak punya sepatu yang bagus untuk latihan, atau kalau kiper dia nggak punya sarung tangan untuk latihan, siapapun yang nonton ini bisa kabarin ke aku. Insya Allah kalau aku dari sini aku akan kirimin barang-barang gitu. Tuh teman-teman ASBWI, didengerin tuh ya, nanti kalau misalnya ada kiper atau ada pemain muda yang emang berminat di sepak bola dan ingin berkarir di sepak bola juga, bisa DM Kak Yolanda Krismonika ini. Ya Kak ya, nanti akan Kak Yolanda bantu sebisa Kak Yolanda bantu. Ya, aku pribadi sih selalu komitmen kayak gitu. Apa yang aku punya, aku pengen kasih ke orang untuk lebih bermanfaat lagi. Jadi nextnya ASBWI pun kalau ada event apapun, mau dijago siapapun, aku cuma titip pesan satu, tolong cariin best goalkeepernya. Nah, karena nanti aku kasih hadiah buat best goalkeepernya. Siap. Kak, ini kita juga akan ada event terdekat, akan ada workshop karir sama coaching klinik di SMA Negeri 70 Jakarta nih Kak. Pasti nanti ada juga pemain-pemain SMA yang mungkin tertarik di sepak bola, entah itu di lapangan atau di balik layar sepak bola kan juga karirnya juga lumayan ya Kak kalau di belakang layar juga kan. Betul setuju. Oke, makasih ya Kak Yolanda atas waktunya nih. Ya, buat teman-teman SBWI yang mau bestie selanjutnya sama siapa, bisa langsung DM ke Instagram SBWI. Untuk Kak Yolanda, sukses terus, lancar terus recovery-nya, kita tunggu aksinya di lapangan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak.